Mari kita sama-sama berdoa mempersiapkan untuk firman. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi. Kami kembalikan kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, bicara sama kami mau belajar. Bawa kami masuk ke kehendak Tuhan yang sempurna. Bawa kami masuk ke dalam rencana Tuhan yang komplit di hidup kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Hari ini sepanjang hari saya bicara tentang bahasa roh. Kebaktian pagi dan siang tadi Anda perlu, kalau Anda bisa, Anda dengarkan kasetnya. Penting sekali. Di mana saya berbicara, di mana saya jelaskan bahwa bahasa roh itu bukan karunia untuk kita datang ke gereja. Bahasa roh adalah sebuah karunia yang diberikan untuk kita, untuk menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita bisa bukan cuma hidup baru, tapi kita bisa berjalan dengan kuasa Tuhan setiap hari. Nah, kebaktian satu tadi, saya jelaskan bagaimana ketika kita berbahasa lidah, kita mengagungkan Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti apa kata-kata di balik bahasa lidah kita, tapi sebenarnya setiap kata-kata itu diwarnai dengan kata-kata pengagungan kepada Tuhan. Karena itu bahasa roh itu luar biasa. Salah satu karunia yang sangat menolong kehidupan saya sehari-hari adalah bahasa roh. Salah satu karunia yang paling saya sayangi adalah bahasa roh. Memang betul, karunia Roh Kudus terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah kasih, bukan bahasa roh. Kasih, the greatest gift. Tetapi bahasa roh adalah karunia yang sangat penting dalam hidup kita. Sekalipun bukan yang terbesar, bisa jadi yang terpenting. Kalau enggak mungkin Tuhan memilih memberikan karunia ini ketika Pentakosta. Ketika pertama kali orang-orang percaya berkumpul mengharapkan Roh Kudus bekerja, dia berikan bahasa roh. Kalau memang ini meskipun bukan yang terbesar, kenapa Tuhan nggak memberikan mereka kasih aja? Mereka saling berpelukan, I love you, aku mengasihimu dalam kasih Kristus. Kenapa diberikan bahasa roh? Memang bukan yang terbesar, tapi dalam waktu-waktu tertentu khususnya terpenting di hidup kita. Bagi saya adalah waktu pagi hari saya bangun. Saya langsung connect dengan sorga. Itu bahasa roh. Mungkin bukan yang terbesar, tapi terpenting mungkin. Karena itu Allah memilih untuk memberikan bahasa roh sebagai karunia pertama yang membuka karunia-karunia yang lain bekerja di kehidupan kita. Bahasa roh adalah satu karunia, bukan satu-satunya, satu karunia yang unlock, yang membuka kunci gudang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasa roh adalah satu karunia yang membuka karunia-karunia yang lain dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kok begitu indah? Karena sebenarnya kita tidak mengerti, kedengaran cuma kurama kata kaya syanama. Tetapi sebenarnya warnanya adalah pengagungan. Di kebaktian 2 saya jelaskan bagaimana kita bisa benefit dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai bos perusahaan, pemilik, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, sebagai sekolah, sebagai pendeta. Bagaimana kita bisa benefit, ambil keuntungan setiap hari. Di kebaktian 2 saya jelaskan bagaimana bahasa roh heals your body, menyembuhkan badanmu. Luar biasa. Sebuah pewahyuan yang menurut saya jarang kita dengar. Sebab sebenarnya di Alkitab sudah sangat jelas bahwa bahasa roh membangun diri kita, bukan cuma roh kita. Di kebaktian selanjutnya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut membangun diri sendiri itu maksudnya apa. Kebanyakan orang mengertinya bahasa roh itu cuma membangun manusia roh kita. Salah. Benar dan salah, benar juga. Tapi bahasa roh itu juga, saudara tahu nggak? Orang yang sering berbahasa roh sehat badannya. Lu nggak percaya? Percayalah, percaya. Saya lihat Anda percaya ya. Sehat. Dan banyak penyakit, 70-80% dalam kehidupan saya, penyakit itu disembuhkan tanpa obat. By speaking in tongues. 2-30% dalam hidup saya pakai obat karena beberapa alasan. Saya jelaskan. Karena satu, saya tunduk juga dengan hukum natural, hukum alami yang Allah berikan dalam kehidupan manusia, sekalipun kita orang percaya. Saya juga menghormati orang-orang yang terpanggil oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, diajari oleh Tuhan menjadi dokter-dokter di dalam tubuh Kristus. Dokter beneran, medis. I believe in saya percaya kepada medis. Selain itu saya juga mau memberi teladan kepada jemaat bahwa kita nggak cuma ngomong supranatural saja. Kita nggak ngomong supranatural dalam arti kita cuma tidak berdoa saja, nggak perlu minum obat. Nggak, kalau memang perlu minum obat, minum obat. Perlu dicek up, perlu dicek up. Perlu dibuktikan juga setiap perbuatan ajaib Tuhan. Tapi dalam hidup saya sungguh 70-80% itu betul-betul karena berbahasa lidah. Sadarkah Anda? Luar biasa. Selain itu saya jelaskan kebaktian sebelumnya bagaimana bahasa roh
itu bisa membuat kita tanpa harus didoakan oleh pendeta setiap hari atau setiap minggu, kita bisa kita bisa mengambil urapan itu dari dalam diri kita, seperti yang Tuhan sudah berikan. Di dalam diri kita akan keluar aliran-aliran air hidup. Bagaimana kita bisa menerima pengurapan yang baru setiap hari untuk apapun yang Allah telah memanggil kita untuk lakukan setiap hari. Entah itu pengusaha, entah itu pendeta, entah itu ibu rumah tangga, entah itu mahasiswa. Apapun yang Allah telah tetapkan di hidup kita, panggilan Tuhan, apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan, kita bisa benefit dengan berbahasa lidah. Kita bisa menerima pengurapan baru untuk mengurapi kita apapun yang kita lakukan. Saudara, pengetahuan seperti ini membuat kita akhirnya sadar, ternyata bahasa roh bukan suatu karunia yang kita bawa ke gereja lalu kita berbahasa lidah sama-sama di gereja. Itu juga penting. Ketika kita datang ke gereja, kita juga harus tetap mempertahankan identitas pribadi kita. Bahwa setiap kita menyembah Tuhan pada satu klimaks dalam praise and worship kita, ketika kita bahasa roh, kita tidak lagi sebagai orang-orang bersama korporat menyembah Tuhan, tapi per orang berhubungan intim dan dekat dengan Tuhan Yesus. Namun bahasa roh itu lebih besar kegunaannya sehari-hari di hidup kita. Dua kebaktian tadi, banyak orang disadarkan. Bukan hanya mereka yang belum menerima bahasa roh, disadarkan untuk memintanya. Kenapa kok nggak menerimanya? Karena nggak minta. Kenapa nggak minta? Karena nggak tahu gunanya. Tidak terinspirasi untuk meminta. Sehingga tadi dua kebaktian, puluhan kalau tidak ratusan orang menerima bahasa roh pertama kali di gereja kita di kebaktian tadi tanpa penumpangan tangan. Mereka cuma berdiri di tempat, mereka menerima Roh Kudus. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya. Tapi bukan cuma itu, ternyata hari ini apa yang saya sampaikan juga menjadi berkat buat orang-orang yang sudah berbahasa roh. Sebagian besar dari jemaat kita sudah meletakkan bahasa roh itu dalam lemari. Kita bingung, ini gunanya apa sih? Itu gunanya apa? Nggak ada gunanya, taruh aja di lemari. Kita bisa, tapi kita nggak pernah berbahasa lidah setiap hari. Kita nggak pernah berdoa dalam roh setiap hari. Kita rasa apa gunanya? Nggak relevan ini buat saya. Nggak masuk akal. Ya kalau saya seorang pendeta, saya memimpin ibadah, berguna. Paling tidak berguna di luar kloset saya. Tetapi kalau saya adalah seorang bekerja sebagai seorang di marketing, saya bekerja sebagai pemimpin perusahaan, saya punya pabrik, saya punya toko, apa gunanya bahasa roh buat saya? Banyak jemaat karena kurang pengetahuan yang benar, sehingga tidak bisa mengambil benefit dari apa yang Allah sebut sebagai karunia di hidup kita. Karunia itu berarti karunia, berarti ada gunanya. Karena itu banyak, saya tadi dua kali ibadah ini datangi beberapa jemaat dan berkata, mulai hari ini saya akan berbahasa roh. Loh, pertama kali belum bisa, sudah dari dulu, tapi saya tidak mengerti. Karena itu penting diimbang antara roh dan kebenaran. Sekarang saya bicara kebenaran supaya Anda pulang, Anda bisa menerima bahasa roh. Di sini menerima bahasa roh, Anda bisa berbahasa roh di rumah dan Anda akan melihat hidupmu diubah. Amin, saudara? Amin. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan, Bapak. Kebaktian berikutnya saya akan ajarkan soal membangun diri. Apa artinya membangun? Bukan cuma manusia roh. Oh, luar biasa. Nanti saya akan jelaskan. Saya beri bocorannya sedikit ya. Jangan bilang orang kebaktian berikutnya ya. Salah satu yang dibangun ketika kita bahasa roh adalah kedagingan kita. Akan dibangun takut akan Tuhan. Emosi kita, apalagi otak kita akan dibangun. Percaya nggak? Lebih dari itu setelah pesan-pesan berikut. Saya tidak beritahu sekarang. Buka sama saya di Roma pasal 8. Di kebaktian ini saya akan menyampaikan kepada Anda soal ada 3 hal sederhana. Kalau kita bicara bahasa roh, apa asosiasi kita pertama-tama? Apa yang muncul di pikiran kita tentang bahasa roh? Roma pasal 8, di kebaktian ini kita akan bicara bagaimana orang yang berbahasa roh itu mengalami 3 hal yang saya akan ajarkan ini. Ya. Roma 8 ayat 26 sampai ke 28. Roma 6 ayat 26 sampai 28. Sudah menemukan? Kita baca bersama, hitungan ketiga. 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekarang saya bacakan, Anda dengarkan ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Katakan harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Katakan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Amin. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Katakan maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Katakan sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan sesuai dengan rencana Allah. Ada 3 hal sederhana tentang bahasa roh. Ketika kita melakukannya, ketiga hal ini terjadi di kehidupan kita. Yang pertama, kesempurnaan. Tulis itu, kesempurnaan. Maksudnya gimana? Orang yang berbahasa roh mampu untuk berdoa dengan sempurna. Tidak ada orang yang bisa berdoa dengan sempurna. Yang pasti orang yang berbahasa roh tidak akan berdoa seperti ini. Dan doa yang jauh dari sempurna ini kupanjatkan kepadamu di dalam nama Yesus. Kadang-kadang kalau kita berdoa, kita terbiasa. Untuk saya dulu sekolah di sekolah Kristen. Untuk saya SD, sekolah Katolik. Saya pernah diajarin kalau berdoa itu harus di ujungnya diberitahu seperti ini, bahwa doa kami yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam nama Yesus. Saudara, bahasa roh tidak akan pernah mengatakan hal itu. Karena bahasa roh itu berarti berdoa dengan sempurna. Sedemikian sempurnanya, manusia yang tidak sempurna ini tidak bisa mengetahui semua yang dikatakannya. Tidak bisa. Siapa berdoa dalam roh, he's praying a perfect prayer. Berdoa dengan sempurna kepada Bapa. Amin, saudara. Amin. Jadi seperti itu. Kenapa kok itu sempurna? Karena roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Katakan roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh di sini huruf besar R-nya, Roh Kudus. Dialah Allah yang sempurna. Hikmatnya tak tertandingi. Roh Kudus itu Allah yang sempurna. Kalau roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, percayalah saudara, Anda tidak perlu datang kepada pendeta dan berkata, Pak, bantu dukung saya dalam doa. Ada yang lebih baik dari pendeta. Dan ketika Anda menerima bahasa roh, ada suatu living water, sungai kehidupan, air kehidupan ditaruh di dalam dirimu. Dan ketika Anda berbahasa roh dengan iman, dengan taat, saudara, Roh Kudus sendiri yang berdoa kepada Allah. Loh, maksudnya Roh Kudus sendiri berdoa kepada Allah berarti kita kesurupan gitu? Surupan. Roh Kudus bukan roh jahat. Sorry deh. Roh jahat itu memaksakan kehendak. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tidak jalan lewat pintu. Dia tidak ketuk pintu seperti Yesus di Wahyu, di kitab Wahyu. Yesus sendiri berkata di Yohanes 10, akulah pintu. Semua orang yang masuk sebelum aku semuanya lompat tembok punya itu. Enggak. Itu lompat jendela, enggak ada yang masuk pintu. Siapa yang enggak masuk pintu itu pencuri. Roh jahat itu lain bekerjanya. Saya melayani orang kelepasan, Anda juga melihat bagaimana ada orang yang kesurupan, ada orang gila. Saudara, Roh Kudus enggak seperti itu. Roh jahat itu menyurupin orang tanpa tanya dulu permisi. Asal ada celah, dia akan membuat orang itu kesurupan. Dia akan membuat orang-orang yang kita lihat di koran, ibu bunuh 2 anaknya, tenggelamkan anaknya. Dia akan melakukan seperti yang terjadi di Amerika. Dia dengan membabi buta dan tembakin orang, lalu dia bunuh diri. Orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang tentunya orang berdosa, tetapi sebenarnya iblis menawan mereka. Orang-orang seperti ini yang kita cari. Saudara, Roh Kudus nggak gitu. Roh Kudus nggak memaksa. Sehingga kalau bahasa roh, saya nggak percaya orang yang berbahasa roh itu, saya nggak bisa stop, Pak. Saya nggak bisa stop. Terus nggak bisa stop. Berhenti nggak bisa.
Saudara, saya kalau mau bahasa roh, lihat. Oga bahara kaya syana nama. Saya berhenti. Saya ngomong bahasa Indonesia. Saya mau ngomong lagi nih, bahasa roh lagi nih. Kopakana haya syakata kaya wara. Ina nama tayana maralama ya syana. Loh, saya berhenti. Ini saya ngomong bahasa Indonesia lagi. Halo. Halo, gak dihalui kembali. Halo. Ora maka batakana ratakana lama. Loh, mana bilang itu Roh Kudus yang doa untuk kamu yang berdoa? Mungkin ada yang berkata seperti itu. Itu Anda yang berdoa. Iya. Sekalipun Roh Kudus yang berdoa kepada Allah, Roh sendiri yang berdoa kepada Allah, namun Roh Kudus selalu bekerja dengan ketaatan manusia, kesediaan kita. Karena itu bahasa roh, kalau kita tidak belajar beriman dan taat, kita nggak akan menggunakan sekalipun Roh Kudus sudah berikan. Dan ketika saya katakan bahasa roh ini, ketika saya katakan, saya tadi ngomong bahasa roh seperti itu, kok bisa ya ngomong bahasa roh, lalu habis itu berhenti ngomong bahasa Indonesia, berhenti. Saya mau lakukan terus-terusan ya bisa sepanjang khotbah ini. Tapi satu hal yang saya nggak bisa adalah menentukan bahasa roh itu. Paham maksud saya? Saya nggak tahu nih ke depan ini bahasa roh saya gimana, saya nggak tahu nih. Lima rayu lahya sikana ya rama. Ini saya berhenti lagi. Saya nggak usah mikir. Orang kata kaya anak kira harakasyo. Saya nggak bisa tentukan ini selanjutnya ini bahasa roh saya apa. Saya cuma tentukan bahwa saya mau taat memakainya. Dan untuk saya taat memakainya, saya harus paham kegunaannya dulu. Kalau enggak gitu, saya akan merasa itu sia-sia. Kalau kesia-siaan atau kegunaannya ditentukan dengan apakah otak saya bisa mengerti, maka dangkal sekali iman kita. Bahasa roh itu adalah bahasa sempurna. Berdoa kepada Allah, roh sendiri berdoa. Bukan berarti bahwa kita kesurupan, kita nggak bisa berhenti atau kita nggak berwenang untuk menyetopnya atau memulainya. Enggak, saya bisa mulainya sekarang, saya bisa stop sekarang. Karena Roh Kudus selalu bekerja sama dengan kita, amin. Roma 8 juga berkata tentang hidup oleh roh, bahwa orang yang hidupnya dituntun oleh roh Allah, bukan dipaksa, adalah anak-anak Allah. Dan roh itu, Roh Kudus, R huruf besar, bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena itu kenapa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak mendapat benefit? Karena kurang pengetahuan soal bahasa roh itu apa. Bahasa roh itu bahasa yang sempurna, doa yang sempurna. Dan kebaktian satu tadi saya jelaskan, apapun doanya, apapun makannya, yang penting minumnya. Apapun doanya. Sebab selama saya bilang doa, selama ini banyak orang yang berpikir doa itu berarti topik-topik. Apapun doanya, yang penting warnanya satu. Setiap kali saya berbahasa lidah, lihat ini, kira hadu kiara la ya Aisyah nama. Saya berbahasa lidah lagi, lama tu kiara siki maraku varnarama. Sonda mahabara ini kiana rasa. Saya tidak tahu saya doa apa, tetapi saya tahu saya memuliakan Allah. Saya tidak tahu saya doa apa barusan, tapi saya tahu firman Tuhan berkata, orang yang berbahasa roh berkata-kata kepada Allah dan mengagungkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kisah Rasul pasal 2. Nggak usah dibuka. Dan ketika murid-muridnya itu, rasul-rasul itu berbahasa roh pertama kali, mereka mengagungkan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib lewat bahasa mereka. Luar biasa. Saya tidak tahu saya ngomong apa kalau saya berbahasa lidah. Tapi yang pasti terkandung di kata-kata saya barusan ini, yang saya tidak rencanakan, saya tidak bisa kontrol, terkandung di dalamnya kata-kata pengagungan kepada Allah. Karena orang yang berbahasa roh menjadi dekat dengan Tuhan karena suka memuji Tuhan tanpa kita sadari. Kenapa bahasa roh itu kesempurnaan? Bahkan ketika mengeluh pun, ayat 26 berkata, demikianlah roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan ketika mengeluh pun kita bisa mengeluh dengan sempurna. Saya percaya pendeta aja nggak bisa mengeluh dengan sempurna. Saudara tahu nggak? Ketika hati saya kesel, jengkel, lebih baik saya diam. Bener, pendeta pun lebih baik diam kalau jengkel. Kenapa? Orang yang jengkel, namanya manusia itu semuanya lemah. Pendeta enggak pendeta semua lemah. Kalau sudah kesel hatinya, sudah jengkel hatinya, lebih baik diam. Sebab apapun yang dikatakan pasti semuanya salah. Betul atau betul?
Tapi ada jalan lebih baik daripada diam. Berbahasa roh itu mengeluh dengan sempurna. Contohnya, ada satu orang memfitnah saya. Lalu hari yang sama itu uang saya dimakan orang. Bayangin, saya tidak ngerti. Orang kok tidak suka makan nasi, makan uang. Saya nggak ngerti kenapa. Lalu setelah itu hari itu saya bertengkar juga dengan istri saya. Lalu udah bertengkar dengan istri saya, tubuh saya sakit. Coba bisa bayangin, kalau orang kayak gitu lebih baik dijauhi, dikarantina, sebab dekat dengan orang itu pasti terluka. Dan orang yang sudah jengkel bukan cuma tidak aman bagi orang lain, tapi dia juga bahaya bagi dirinya sendiri. Disitulah segala sesuatu yang keluar dari mulut menjadi tajam. Segala sesuatu yang keluar dari mulut adalah pesimis. Tapi Tuhan memberi jalan keluar bahwa orang yang berbahasa roh bisa mengeluh dengan sempurna. Kenapa? Tahu kenapa? Ketika saya sudah jengkel, hari ini seperti mangkok pecah aja hidup saya. Saya tutup pintu, tidak tahu mau ngomong apa lagi. Saya berkata, orang makanya salah bara mangkel. Tapi tahu nggak ketika saya mangkel, orang bara itu bunyinya apa? Ku bersyukur padamu Tuhan. So, saya nggak bisa kontrol kan? Emosi saya nggak bisa kontrol bahasa roh apa yang saya pakai kan? Bahasa roh itu dikontrol Roh Kudus. Lebih baik daripada saya ngomeli orang, lebih baik saya bahasa roh. Pasti ada jalan keluar orang yang berbahasa roh. Lebih baik daripada saya diam, masalah tidak pergi. Masalah tidak pergi, Tuhan juga nggak datang. Lebih baik saya berbahasa roh. Jadi kalau saya lagi manggil, itu sebenarnya artinya, sebenarnya artinya Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Tambah manggil saya, Tuhan orang itu, Tuhan kau mulia, Tuhan kau mulia. Surga itu lihat, wih ngamuk pun bisa memuji Tuhan. Karena Allah yang meneliti hati nurani tahu maksud roh itu. Kenapa orang yang berbahasa roh itu hatinya diubah teman-teman untuk jadi sempurna? Lain loh. Banyak orang tidak ngerti. Bahasa roh itu gunanya apa? Percayalah saudara, bahasa roh itu membangun dirimu. Kalau dirimu dibangun, segala sesuatu akan terbangun. Kalau dirimu runtuh, semua yang kau pegang runtuh. Bahasa roh itu dekat seperti nafas bagi kehidupan dalam kuasa. Bagi orang yang mau hidup setiap hari berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Berjalan dalam kuasa itu bukan cuma KKR kesembuhan. Saudara, itu kuasa pelayanan. Setiap orang beda-beda, nggak semuanya pembuat mujizat kata Paulus. Nggak semuanya penginjil. Tapi setiap orang Kristen harus jalan dalam kuasa. Walk in power. Kita berada di atas hukum manusia yang mengikat manusia. Kita berjalan di atas sifat lama kita. Kita berjalan di atas segala sesuatu keputus pengharapan kita. Orang yang berjalan dalam kuasa itu berjalan di atas semua gelombang hidup. Dan orang seperti ini diberikan Tuhan satu resource, satu sumber untuk berdoa dengan sempurna. Dan itu mengupgrade dia naik ke atas. Bahkan ketika dia mengeluh tanpa bisa ucapkan pun, dia bisa mengeluh dengan sempurna. Aku kesel sama keluarga aku. Tuhan, aku bersyukur untuk keluarga aku. Itu bunyinya kayak gitu sebenarnya. Siapa tahu kan? Saya nggak tahu. Tapi, amin saudara. Loh, kenapa tidak diterjemahkan? Kalau diterjemahkan kan kita bisa mangkel. Orang itu makan uangku, tadinya mau ngomong kurang apa gitu loh. Tapi keluarnya keluarnya. Untung tidak diterjemahkan. Kalau terjemahkan kita akan kecewa dengan Tuhan. Sebab terjemahannya mungkin bunyinya seperti ini. Tuhan, Roh Kudus bicara, sekalipun orang ini kesel, ajar dia mengampuni. Bersyukur kepadamu engkau mengasihi semua orang jahat di dunia ini. Kalau dia diterjemahkan, dia langsung mangkel, dia berhenti bahasa roh, dia pergi. Tapi kalau dia terus bahasa roh, lama-lama Roh Kudus yang menang atas kedagingannya dia. Sesudah berbahasa roh sekian menit dengan taat, Tuhan melihat daripada kamu mengeluh, kamu lebih berbahasa roh. Itu yang kuperhitungkan. Dan kita mulai dengan masuk dengan taat saja. Tapi ketika kita sudah mulai berbahasa roh sampai sekian, hati kita lembut, kita bisa ampuni dia. Dan kita ditaruh di dalam sebuah kuda-kuda posisi untuk menerima berkat Tuhan hari kemudian. Aneh loh. Pernah merasakan gak? Ketika kita berbahasa roh, kita bisa mengampuni orang. Sesudah mengampuni, besoknya uang kita dikembalikan dengan cara yang lain. Pernah lihat?
Bahasa roh itu membantu kita dalam kelemahan, sempurna, menaruh kita di posisi, dikuatkan untuk menerima janji Tuhan. Kerajaan Allah itu lain. Orang yang lemah, kalau kerajaan dunia begini, apalagi kalau komunisme, yang kuat harus dihabiskan, supaya yang miskin semuanya rata. Kerajaan Allah lain. Kepada mereka yang punya, lebih banyak diberi supaya berlimpah. Kepada mereka yang nggak punya, apa yang sedikit pada mereka, itu pun diambil daripadanya kalau mereka tidak mau taat. Kerajaan surga lain. Roh Kudus itu bekerjanya, kalau yang kuat dikuatkan sama Tuhan, yang lemah dikuatkan. Kita nggak bisa menerima janji Tuhan, cuman terima gitu aja. Kita harus dikuatkan untuk terima janji Tuhan. Seperti Sarah, dia dikuatkan, dikirim dulu utusan untuk dikuatkan untuk dia bisa hamil anaknya Ishak. Bahasa roh selalu menaruh kita secara sempurna di sebuah posisi tanpa kita sadari untuk bisa menerima berkat dari Tuhan. Aneh ya? Dia tidak langsung mengubah bisnismu, dia membangun dirimu menjadi seorang businessman yang anointed, diurapi oleh Tuhan. Coba paham ini. Tahu nggak saudara, saya bahasa roh banyak sekali. Bukan karena saya pendeta. Terus terang, tidak semua pendeta bahasa roh banyak. Terus terang, tidak semua pendeta. Statistik membuktikan di Amerika pendeta secara rata-rata berdoa 5 menit sehari. Berarti kalau ada yang doa 1 jam, berarti ada pendeta yang bukan cuma tidak berdoa, tapi dia berhutang, ngambil doa orang lain. Titip doa ya. Bisa bayangin, average-nya itu 5 menit sehari. Jangan bilang kalau pendeta otomatis berdoa. Saya berbahasa roh, bukan karena saya pendeta. Saya berbahasa roh karena saya merasakan kegunaannya di hidup saya. Kedua, bahasa roh itu apa? 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yang satu sempurna, yang kedua kehendak Allah. Yang satu sempurna, yang kedua kehendak Allah. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita berdoa untuk kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saudara, saya nggak akan jelaskan di kebaktian-kebaktian yang lain. Ada banyak kebenaran-kebenaran seputar ini yang bagus sekali Anda bisa dapatkan. Saya betul-betul berharap Anda bisa dengarkan khotbah-khotbah yang tadi, karena ada banyak pewahyuan yang baru, yang tidak baru di Alkitab, tapi baru Anda dengar dalam perjalananmu sekarang. Saya rasakan berguna sekali buat pembangunan hidupmu. Ya, saya jelaskan soal ini, kehendak Allah. Sekarang saya coba jelaskan tentang kehendak Allah. Begini aja. Kalau kita berdoa untuk kehendak Allah, kita otomatis akan sensitif dengan kehendak Allah. Saya setiap pagi bangun tidur, hal pertama yang muncul di mulut saya adalah bahasa roh. Ini sudah bertahun-tahun buat saya. Tahu kenapa enggak? Karena saya tahu ketika saya berjalan sepanjang hari ini, saya harus membuat banyak keputusan, bertemu dengan orang yang berbeda-beda, dan mengalami hal-hal yang saya tidak prediksi. Saya butuh kepekaan dari Roh Kudus. Nggak usah bilang sebagai pendeta, sebagai orang tua saya butuh kepekaan dengan Roh Kudus. Saya butuh peka dengan apa yang kehendak Allah, apa yang bukan, yang nggak tertulis di Alkitab. Saya butuh peka. Saudara, dibutuhkan betul-betul untuk kita itu peka. Ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, anak pendeta, ada juga yang memberontak. Dia marah-marah dengan papanya. Papa ini, aku tidak boleh pergi sama teman-temanku. Dia mau pergi suatu saat. Ini kejadian beneran. Anaknya marah. Dia masuk masa akil balik di mana dia memberontak kepada papanya. Apalagi kalau papanya pendeta, dia diolok-olok. Anak pendeta kok begitu, anak pendeta. Anak pendeta itu tidak gampang. Karena yang dipanggil pendeta kan papanya, bukan anaknya. Tiba-tiba anaknya kok harus jadi pendeta, anak pendeta, dengan taraf, dengan tuntutan yang sama dengan pendetanya. Karena itu anak pendeta ada yang kalau tidak hati-hati, cara membesarkannya menjadi pemberontak. Memberontak, papa! Lalu dia serang papanya dan kata, papa cuma taunya banyak bahasa roh saja. Papa ini tidak connect lagi dengan dunia. Papanya sedih. Coba papanya berbahasa roh berjam-jam sehari. Sia-sia ya? Menurut saya enggak. Kalau kita tahu kegunaannya, saudara tahu enggak? Kita tidak akan putar-putar. Istilahnya kalau orang itu jalan sudah tahu bahasa roh itu GPRS, GPS, GPN, enggak tahu lah. Ya, pokoknya gitu, MSCS. Saudara, hidup ini rumit. Saya pergi ke Amerika
Ya, saya pergi ke Amerika dan melihat di sana mobil-mobil semuanya sudah pakai itu MSCS. Udahlah, pokoknya gitulah ya, pokoknya ngerti. Saya ini kan gaptek, ya kan? Keluaran Kisah Para Rasul. Enggak. Kalau di Indonesia nggak apa-apa, tol satu keluar balik lagi muter nggak apa-apa. Hidup nggak sesimpel tol Indonesia. Hidup jauh lebih rumit daripada tolnya LA. Sekali Anda belok yang salah, Anda bisa muternya sehari. Sekali lewat, udah. Itu lane-nya itu 8. Sekali keluar, nggak ngerti. Itu tolnya di atas tol gini, nggak ngerti. Saudara tahu nggak? Hidup ini kelihatannya kalau dengan usaha sendiri lebih cepat, karena kita ngotot. Sekali kita buat satu keputusan bodoh, mutarnya bisa seumur hidup. Bahasa roh itu MSCS-nya, GPRS-nya, GPNS, whatever. Kita itu dari sini ke Kendakala itu langsung sampai. Kita dibuat tahu sensitif, tidak perlu putar-putar keliling-keliling, apalagi salah jalan. Apalagi salah jalan, apalagi kalau kena macet di Jakarta. Kita tidak perlu. Sebenarnya orang yang berbahasa roh banyak kelihatannya menyanyiakan waktu, sebenarnya dia menghemat waktu hidupnya. Benar. Saya ini banyak waktu dengan Roh Kudus, sedikit waktu dipusing-pusingkan sama kuasa kegelapan. Kalau di Malaysia dipusingkan, maksud diputar-putar. Kita pusing sebelah sini. Saya bilang, kenapa Anda pusing? Ya, kalau di Malaysia kata kita jalan lurus lalu pusing. Saya bilang, kenapa kamu pusing? Maksudnya putar. Sama. Orang yang berbahasa roh banyak, dia tidak perlu diputar-putar sama setan di hidupnya dan dipusing-pusingkan. Ya, sampai tujuan dengan cepat karena dia sensitif, peka sama Roh Kudus soal kehendak Allah. Amin, saudara. Nah, demikian juga bahasa roh ketika kita berbahasa roh, orang maka pada kaya ramah. Apa yang kita katakan dalam bahasa roh kita? Tahu enggak? Saya tidak menerjemahkan Roh Kudus bahasa roh. Saya menjelaskan kebenarannya. Ya, saya menjelaskan kebenarannya. Saudara tahu enggak? Ketika saya bicara lama tihana ya raya kasyukana. Suno nama hiana nama yase ananamu nama yase. Kiara maya shandana nana yaso. Syakamara lama nana yase. Saya ini ngomong apa sih? Enggak tahu, saya enggak tahu. Saya juga enggak tahu seperti Anda enggak tahu, tapi saya tahu satu kebenaran. Apapun yang saya katakan, saya tahu semuanya itu memuliakan Tuhan. Itu sempurna. Saya tidak ada satupun doa saya tadi ini meleset. Apapun yang saya katakan, saya sedang mengucapkan kehendak Tuhan. Pasti semua yang saya ucapkan itu kehendak Tuhan. Menangkap? Sehingga orang yang mendoakan terus kehendak Tuhan, ketika berjalan sehari-hari, ketemu kehendak Tuhan, dia rasa seperti deja vu. Anda pernah rasa nggak? Apa yang dimaksud dengan kita harus peka? Orang itu peka loh sama Roh Kudus. Anda jangan lihat orang peka Roh Kudus itu di gereja. Ketika dia melayani, dia peka. Di sini ada satu orang yang sakit vertigo 12 tahun. Wah, peka sekali dia. Itu karunia pelayanan. Kepekaan itu harus dipakai setiap hari. Itu yang lebih tepat. Setiap kita bisa peka dengan Roh Kudus. Dan kalau kita berbahasa roh, kita akan peka dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kanan atau kiri, sekolah ini atau sekolah itu, kita bisa peka. Harus sehari-hari itu pekanya tuh. Harus sehari-hari. Deja vu itu artinya apa? Pernah enggak Anda merasa melakukan sesuatu lalu kerasa seperti rasanya aku pernah di sini dulu ngomong kayak gini persis seperti terulang. Pernah rasa gitu? Pernah? Rasanya aku kok pernah ya ngalami ini ya. Rasanya pernah ya. Deja vu itu bahasa French, bahasa Paris. Artinya seperti pernah terjadi sebelumnya. Seperti saya pernah hidup di hidup sebelumnya. Nggak ada reinkarnasi, yang ada resurrection, kebangkitan. Tapi kadang-kadang orang di dunia yang belum kenal Tuhan mengatakan, rasanya aku pernah di hidup sebelumnya datang ke tempat ini. Deja vu, perasaan itu. Itu sixth sense-nya, indera keenamnya muncul. Dan indera keenam kita diisi oleh Roh Kudus, bukan roh jahat. Saudara tahu nggak? Pernah rasa gitu? Saudara tahu nggak? Hamba Tuhan ini, saya belum selesai cerita tadi. Dia bilang, Papa cuma bahasa roh aja, nggak connect sama dunia. Papanya di hati berkata, nak, andai kamu tahu indahnya bahasa roh, kamu nggak perlu putar-putar dipusing-pusing sama setan. Papa mungkin banyak berjam-jam berdoa,
Mungkin bermenit-menit, tidak usah muluk-muluk lah, supaya kita semua relevan. Tapi orang ini berjam-jam berdoa. Tetapi sebenarnya oleh karena itu keluarga kita tidak putar-putar dalam rencana kuasa kegelapan. Kita tuh dari A ke Z itu cepat. A ke B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tidak A, B, C, ular tangga. Naik, ular, turun ke bawah. Turun lagi ke bawah. Kita tuh naik, before 30, before 40, before 60, before 70, before 80, before heaven. Langsung tak. Papanya sedih. Lalu dia berkata, dia merasa sepertinya rasanya pernah terjadi ini, tidak tahu. Dia tiba-tiba rasa bahwa ini kehendak Tuhan. Dia tidak bisa jelaskan, karena tidak ada di Alkitab tuh anaknya boleh pergi tidak ikut party. Halloween party kali. Papanya bilang, no, you cannot go. Kamu tidak boleh pergi. Marah, masuk ke kamar, bang, tutup pintunya. Papanya sedih, tapi papanya rasa deja vu. Rasanya kok ini pernah terjadi sebelumnya. Rasanya aku pernah berada di posisi ini sekarang. Ya, pada saat dia berbahasa roh, Tuhan bawa dia ke sesuatu yang lebih baik daripada time machine. Tuhan bawa dia ke future, kehendak Tuhan. Dan ketika dia sampai ke masa depan itu, dia merasakan bahwa dia pernah ke sini dan Tuhan pernah ngomong sesuatu. Tapi dia tidak bisa jelaskan. Dia juga tidak ngerti. Anaknya nggak jadi pergi. Satu, teman-temannya itu semuanya pergi. Di tengah jalan, satu mobil, semua anak muda ditabrak dengan yang namanya drinking driving, drunk driver. Orang yang minum dan mabuk, setir, semua temannya mati. Anak itu langsung dengar shock. Orang pertama yang dicari adalah peluk papanya, berkata, you were right, kamu benar. Dia nangis dan berkata, papa, maafkan aku salah mengerti. Andai aku mendengarmu, tentu aku bisa peringatkan teman-temanku. That's how beautiful tongues is. Tidak perlu melewati lembah kematian yang tak perlu. Amin. Deja vu. Rasanya kok pernah terjadi ini? Kan tidak ada. Coba buka Kisah Rasul pasal 29. Anakku tidak boleh pergi. Tidak ada. Coba saudara. Satu adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, saya suka bahasa roh. Benar saya suka. Tahu kenapa? Karena setiap pagi saya bangun ketika berbahasa roh. Sepanjang hari itu, perjalanan saya itu sepertinya sudah pernah terjadi. Tanpa saya tahu. Hidup itu kan seperti bahasa roh. Saya tidak tahu besok siapa yang akan ketemu sama saya di luar appointment saya. Bahkan appointment saya pun saya tidak tahu yang mana yang akan membatalkan. Bahasa roh adalah seperti sisi lain kehidupan yang kita bisa hidupi kapan saja sebelum kehidupan itu sampai ke sono. Saya berbahasa roh sekarang itu setidak tahu, saya tidak tahu besok akan terjadi apa bagi saya. Daripada saya jalani hidup dulu, lebih baik saya jalani dengan Roh Kudus dalam doa dulu yang sempurna. Sehingga ketika saya jalan besok, saya rasa kok sudah pernah rasanya ya. Pernah nggak ngerasa gitu? Itu namanya spirit filled life. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Itu namanya orang yang hidupnya dituntun oleh Roh. Saudara, kebanyakan orang menyebut peka tidak lebih daripada banyak orang di gereja, banyak orang Kristen, apalagi minister, hamba Tuhan, yang bisa flow in the spirit, mengalir dalam roh. Tapi sedikit orang yang bisa walk by the spirit, berjalan dengan Roh Kudus. Saya bisa flow in the spirit. Saya sekarang berbahasa lidah, saya sekarang melayani Anda, tiba-tiba muncul karunia-karunia, bisa. Tapi ketika saya sampai ke rumah, ketika saya mulai dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak boleh lupa bahwa saya masih harus berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Seperti hamba Tuhan ini terhadap anaknya. I still need to walk by the Spirit. Saudara, flow in the Spirit itu kadang-kadang terlihat lebih mudah daripada walk by the Spirit, berjalan dengan Roh. Berjalan dengan Roh butuh suatu disiplin, suatu ketaatan, butuh suatu iman. Ketika saya mengeluh pun saya memilih bahasa roh. Bahasa roh itu seperti bagi saya sudah seperti bantal di kepala saya. Bahasa roh itu erat hubungannya dengan saya. Luar biasa. Bahkan kunci sukses kehidupan seseorang itu seringkali diletakkan Tuhan dalam karunia yang dia gunakan di hadapan Tuhan.
pernah mengalami ketika kita berjalan hari itu rasanya kok pernah terjadi nih ya? Ini rasanya sudah pernah terjadi nih. Keputusan yang saya ambil itu mudah sekali. Ya, tidak, kanan, kiri. Lebih mudah. Rasanya pernah terjadi. Meskipun bukan berarti zero mistake tanpa ada salah. Ngalami salah pun tidak akan hancur. Ngalami salah pun tidak fatal. So, saya melihat tangan Tuhan menuntun. Amin saudara. Yang terakhir, karena diberkati Tuhan gak ini? Amin. Yang terakhir adalah rencana Allah. Maksudnya apa rencana Allah? Kenapa saya suka sekali berbahasa roh? Saya baca ayat 28 dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita bahasa roh, saudara, kita akan berdoa untuk segala sesuatu dan semua orang yang ada dalam rencana Tuhan di hidup kita. Rencana Allah. Saudara, ketika kita berdoa, ya, saudara harus tahu bahwa tidak semua orang itu ada dalam rencana Allah di hidup kita. Suatu hari ada satu orang yang ngomongan jelek tentang saya terus-terusan. Ada satu orang yang rajin, tidak satu orang, mesti lebih banyak, cuman 1-2 orang yang saya sadari, ya kan? Keliling kemana-mana menjelek-jelekkan nama saya. Gak apa-apa lah, risiko orang terkenal. Nggak ada guyon lah, ya. Jelek-jelekan. Suatu hari, lalu istri saya menguatkan saya dan berkata, nggak usah didengar lah. Ya memang kok. Saya ngomong sama istri saya seperti ini. Kamu tahu nggak? Saya nggak pernah dipusingkan dengan hal-hal seperti itu. Saya tidak mau kerikil-kerikil hidup mengambil saya punya konsentrasi kepada apa yang saya percayai Tuhan panggil saya lakukan. Sebab tidak semua orang itu Tuhan tentukan ada di dalam rencana Tuhan dalam hidup saya. Ada orang-orang tertentu di hidup ini yang kita cuma lewati di jalan, kita tidak tahu. Dan seumur hidup mereka sama-sama hidup di planet ini bersama kita, di kota yang sama, tapi seumur hidup tidak pernah dia ada di dalam rencana Tuhan dalam hidup saya. Tugas saya hanyalah mendoakan semua yang ada di rencana Tuhan di hidup saya, termasuk yang di masa akan datang. Daud berkata, engkau begitu baik, engkau menunjukkan kepadaku serentetan orang-orang yang masih akan datang di dalam keluargaku, yang belum datang sekarang. Daud berdoa seperti itu ketika dia belum punya Salomo. Tuhan sudah ngomong, akan ada orang-orang yang masuk dalam rencana Tuhan dalam hidupmu, terpanggil sesuai rencana Tuhan di dalam hidupmu. Salah satunya adalah anakmu. Bahkan sudah diberitahu kalau anakmu nanti murtad, aku nanti akan tegur dia pakai rotan pukul, tapi aku tidak akan tinggalkan dia. Dia akan kembali kepadaku. Sebelum Salomo lahir, Daud bisa buat kesalahan tidur sama Batsheba, tetapi Tuhan tetap tidak pernah salah dengan janjinya. Luar biasa. Serentetan orang itu tetap terjadi karena Daud adalah seorang yang berdoa. Meskipun belum ada bahasa roh saat itu, Mazmur segitu banyaknya. Coba hafal Mazmur segitu banyaknya yang dibikin Daud. Daud itu seumur hidup bikin Mazmur gitu. Kita bisa dengan sekali doa berbahasa lidah katakan semua kata-kata Mazmur. Ketika saya berdoa, ora pakaya lara tu kasarene marane kikana kahana kiasu. Saya berbahasa roh, saya nggak tahu Mazmur itu semua keluar. Amazing, luar biasa nggak? Makanya perjanjian baru jauh lebih tinggi dari perjanjian lama. Dan perjanjian baru itu dimateraikan dengan apa? Roh Kudus dicurahkan. Karena itu jangan bahasa roh dimasukkan ke dalam lemari, ke dalam kloset kita. Saudara, tidak semua orang, saya ngomong sama istri saya, orang ini tidak ada di dalam rencana Tuhan di hidup saya. Dia tidak bisa buat apa-apa. Dia tidak bisa merugikan hidup saya selama saya hidup di dalam Tuhan. Dia tidak bisa. Tahu kenapa? So, setiap hari saya berbahasa roh, saya mengencangkan seperti orang kalau pergi ke fitness, mengencangkan perutnya, mengencangkan ototnya. Saya kencangkan bukan dengan fitness. Saya bukan kencangkan dengan latihan badani, saya kencangkan dengan latihan rohani. Saya berbahasa roh setiap hari, dengan demikian semakin kuat frame rencana Tuhan di hidup saya until the future, sampai masa depan. Kuat, strong, strong, kencang. Tidak ada apapun yang dia bisa lakukan untuk mengubah rencana Tuhan di hidup saya. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan. Hai Haman mencoba menghancurkan orang Yahudi. Esther berdoa mencari wajah Tuhan. Mordekai berdoa. Tidak bisa diapa-apakan. Saudara, tidak semua orang itu ada dalam rencana Tuhan di hidupmu. Tetapi kita kalau suruh milih-milih siapa yang dalam rencana Tuhan, kadang-kadang kita juga berpikir orang sebelahku ini selalu
menjengkelkan, berarti dia tidak ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan-jangan justru Tuhan taruh beberapa orang yang menjengkelkan memang masuk dalam rencana Tuhan di hidup kita untuk membentuk kita. Karena itu Tuhan taruh, karena itu jangan menghakimi. Doa bahasa roh adalah doa yang kita nggak bisa menghakimi. Kita tahu aja nggak bisa tahu kok kata-kata kita apa. Tapi ketika kita berbahasa roh, kita mendoakan rencana Allah. Semua orang, segala sesuatu, segala event kejadian yang dalam hidup kita, kalau orang berbahasa roh, tidak takut menghadapi esok hari. Kalau saya berbahasa roh pagi ini, saya tidak takut menghadapi nanti. Terus saya tahu segala yang terjadi di hidup saya hari ini, everything is in the will of God. Dalam rencana Tuhan. Semua dalam rencana Tuhan. Saya ketemu dengan Anda. Dan tahu nggak, sebelum saya khotbah sekarang ini, saya sudah berbahasa roh banyak sekali. Bukan cuma setiap hari, pagi tadi siang. Saya hampir berdoa berbahasa roh setiap saat. Tentunya kecuali saya bertemu dengan jemaat. Nah mungkin ketika jemaat ketemu saya, Pak Philip, apa kabar? Orang kata kayak Shena. Ketika saya tidur ya nggak bahasa roh. Ketika saya makan ya enggak, nanti belebetan. Makan jangan bersuara. Tapi ketika saya setiap saat enak sekali, luar biasa. Setiap saat saya bisa berbahasa roh. Anytime. Dan tahu nggak, sebelum saya khotbah sekarang bertemu dengan Anda, saya tahu Anda semua ada dalam rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Dan tahu nggak, kalau nanti seperti tadi siang 2 kali, orang-orang yang di zaman dipenuhi Roh Kudus semuanya itu sudah terjadi, itu semua sudah saya doakan dalam roh saya. Tadi, kalau nanti sebentar lagi ada orang yang menerima di sini, semua sudah didoakan dalam roh saya. Sudah, tadi sudah didoakan. Everyone senangnya kan gitu. Saya nggak perlu ngotot, saya bisa khotbah biasa nih. Tapi ketika saya khotbah, ada orang yang lagi di sana lagi, bahkan di luar pengetahuan saya, Tuhan bekerja persis seperti di luar pengetahuan saya berdoa. Tugas saya hanyalah faithful, setia dengan hal-hal yang sudah saya ketahui, perkara-perkara kecil, firman Tuhan yang saya ketahui, saya faithful. Bagian Tuhan akan Tuhan lakukan. Dan ketika saya berdoa berbahasa roh setiap hari, bagian Tuhan tak akan pernah Dia luputkan di hidup saya. Saya sekarang khotbah gini, ada orang-orang disadarkan. Saya nggak tahu yang mana Anda, saya nggak tahu. Semua Anda semuanya menghadap ke saya dengan wajah yang sama. Mana saya tahu yang mana yang menjawab Anda sekarang, menjawab hidup Anda. Saya nggak tahu siapa sekarang yang mengalami zaman dalam. Wow, siapa dari sini yang tiba-tiba pulang bisnisnya akan berubah total 180 derajat. 180, 360, 180 derajat. Saya nggak pernah ngerti. Tapi seperti saya berbahasa roh kepada Tuhan, tanpa saya ketahui, saya meninggalkan bagian Tuhan bagi Dia tanpa saya harus tahu. Hanya dengan iman saya berdoa bahasa roh. Dengan iman sekarang saya melakukan apa yang Tuhan panggil saya lakukan dengan cara terbaik, yaitu saya sebagai pengkhotbah. Saya khotbahkan. Saya tahu seperti bahasa roh saya tidak bisa kontrol. Saya cuma kontrol apa yang bisa saya tahu. Demikian pula dalam pekerjaan. Demikian juga sekarang saya tidak kontrol bagian Tuhan dalam hidupmu. Siapa tahu ini ada yang pulang, Tuhan bebaskan dari hutang dengan sebuah hikmat. Ketika kau berbahasa roh, pulang tajam pikiran Anda. Lalu tiba-tiba Anda membuat sebuah keputusan yang tidak konvensional di dalam zamannya. Benar tapi tidak konvensional. Benar keputusan Anda, tapi tidak baik di mata banyak orang. Tetapi ternyata orang banyak akhirnya belajar dari saudara. Dan ternyata itu memutar balikkan. Saya tidak tahu. Anda tidak perlu datang ke saya dan berkata, terima kasih, khotbah Anda telah mengubah. Tidak perlu. I don't need to know. Tidak perlu segala sesuatu diterjemahkan. Bahasa roh saya tidak usah diterjemahkan semuanya. Lebih baik saya tidak tahu, supaya saya jangan sombong. Anda juga tidak perlu datang ke saya dan berkata, luar biasa. Tidak perlu. Seperti bahasa roh saya tidak tahu. Saya harap apa yang Tuhan kerjakan dalam diri Anda, saya juga tidak perlu tahu. But I know God's plan, rencana Tuhan disingkapkan untuk Anda dan saya lewat bahasa roh setiap hari. Saya ngomong seperti ini merinding. Saya semakin sungguh-sungguh. Saya berbahasa roh itu sering. Ada satu karunia yang saya pakai. Saudara, kalau Anda mau beli bahasa roh saya, seperti si penyihir itu mau beli pakai uang, bahasa roh saya paling murah. Deledeh. Bahasa roh beberapa orang yang sudah terima paling mahal, brand new. Tak pernah, nyaris tak pernah terpakai. Ada seorang penyihir yang menawari Petrus Yohanes untuk beli karunia itu. Punya saya, saudara, itu kalau Anda mau beli mobil itu sudah pakai terus-terusan. I pray for God's plan. Pernah enggak? Karena ketika kita sendiri hari ini bisa jadi berada di posisi kita sekarang dalam hidup ini, ada satu, kita enggak pernah tahu, kita pernah dengar ini, kita pernah berada di bahasa roh seseorang. Percaya enggak? Percaya enggak?
Kita pernah berada di bahasa roh seseorang. Saya pernah sekali berbahasa roh di Surabaya. Ketika saya bahasa roh, tiba-tiba bahasa roh saya berubah sekali-kali saja. Bukan berarti kalau seperti itu selalu harus diterjemahkan, tidak selalu. Sekali keluar nama seseorang, ketika saya ucapkan nama itu, saya telepon orang itu di Jawa Tengah, ternyata orang itu dalam masalah besar. Dan dari kejadian itu saya tahu bahwa, saya ingat bahwa sekalipun tidak tentu nama saya muncul beneran di bahasa roh seseorang, tetapi saya hari ini bisa berada di hari ini karena ada seseorang di dalam bahasa roh seseorang. Masalah saya disebut. Masalah saya disebut. Luar biasa. Orang yang berbahasa roh masuk dalam musyawarah Roh Kudus atas rencana Tuhan dalam hidupnya. Kita masuk dalam musyawarah, bukan DPR seperti itu, tapi musyawarah Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Lalu ketambahan satu kita. Allah tetap Allah, kita bukan Allah. Tetapi orang yang berbahasa roh masuk ke musyawarah Allah, super secret, tidak ada rahasia bocor, tak ada terjemahan. Kecuali kalau itu adalah karunia pelayanan pada jemaat. Kalau tidak adalah untuk berkata-kata dengan Tuhan, no translation. Tidak ada hitam di atas putih, tidak ada notulen rapat. Yang ada hanyalah total trust, kepercayaan. Percaya saudara, saya berbahasa roh kalau katakan setengah jam, diperlukan trust. Kalau nggak gitu saya akan merasa itu sia-sia setengah jam. Musyawarah, katakan musyawarah Allah. Ya, musyawarah Allah. Tapi bukan musyawarah Allah untuk menentukan politik dunia. Musyawarah Allah untuk menentukan segala sesuatu, dengar ini, dan semua manusia yang Tuhan tetapkan ada di dalam rencana Tuhan di hidupmu, sesuai, dia berdoa sesuai dengan rencana Allah. Wow, luar biasa. Ayo buat bahasa rohnya jangan brand new, dipakai semuanya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Anda belajar sesuatu hari ini, malam ini? Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus dulu. Thank you Jesus. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Dengan sederhana saja. Siapa di sini? Oh, jangan malu. Bahasa roh bukan takaran kerohanian. Aku bisa bahasa roh. Bahasa roh bukanlah tanda penyelamatan. Orang bahasa roh nggak menentukan ke surga. Bukan tentang pengampunan dosa. Bahasa roh juga bukan takaran kerohanian, oke? Saya bahasa roh, Anda belum, berarti Anda tidak rohani. Enggak. Bahasa roh itu bukan hukum Taurat, bukan suatu keharusan. Anda harus bahasa roh dulu baru jadi anggota gereja Manusiaran. No, itu bukan hukum Taurat. Bahasa roh ditarik ke hukum Taurat, disitulah permulaannya perdebatan antara doktrin dan gereja. Sedih kan? Bahasa roh itu bukan keharusan. Dengar, bahasa roh itu kehausan. Kalau Anda minta, Anda dikasih. Kalau Anda tahu itu milikmu dalam Tuhan. Kehausan bukan keharusan. Jadi sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang belum berbahasa roh, yang rindu memperolehnya? Angkat tangan di tempat. Haleluya, tetap diangkat, tetap diangkat, tetap diangkat. Saya akan ajak Anda berdoa. Sederhana, seperti tadi siang. Ikuti saya berdoa. Sebab Alkitab berkata, barang siapa haus, udah itu aja syaratnya, haus. Katakan haus. Lalu barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran air kehidupan sampai ke kekekalan. Katakan percaya. Dari dalam hatinya, dalam kata Alkitab di Yohanes 7, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya berkata dari dalam lumbungnya, perutnya, bukan hati kalau bahasa aslinya. Dari dalam dirinya ada sesuatu berputar, itu seperti Tuhan tanamkan di dalam dirinya, bam, masukkan sungai aliran kehidupan. Ini akan terjadi dengan Anda sebentar lagi tanpa penumpangan tangan, dan dia akan mengalir keluar menjadi suatu bahasa sempurna berdoa. Angkat tanganmu di tempat, ikuti saya berdoa. Sesudah saya selesai berkata amin, saya minta semua jemaat berbahasa roh. Saya ikat bahasa manusia, bahasa apapun, Indonesia, Inggris, ini semuanya saya ikat. Cuman saya tahu yang boleh bahasa manusia untuk memberi instruksi. Tidak, semuanya ketika saya berkata amin, semua berbahasa lidah. Dan banyak orang yang angkat tangan ini, tiba-tiba di dalam dirinya seperti di dalam perutnya ada sesuatu berputar. Itu bukan sakit mah. Lalu tiba-tiba seperti lidahnya akan berputar. Saya tidak bisa ajar Anda bahasa roh karunia. Saya tidak ajar. Saya ajar Anda untuk menerimanya by faith, dengan iman. Tidak bisa diajar. Karunia adalah karunia, bukan pelajaran. Tetapi saya ajarkan Anda untuk berjalan di atas air. Jalan Petrus, ketika kau berjalan di atas air, Yesus yang membuatmu jalan, bukan saya. Tapi saya yang suruh Anda jalan depan. Amin saudara, menjadi
Siapkan dirimu. Ketika saya berkata amin, semua berbahasa roh. Dan banyak orang-orang yang mengangkat tangan, tiba-tiba ada sesuatu akan terjadi, seperti ada sesuatu setrum akan turun ke dalam kehidupannya, dan dia akan menerimanya. Amin, amin. Ikuti saya berdoa semuanya, termasuk semua jemaat, dukung mereka. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, baptiskan aku dalam Roh Kudus-Mu, baptiskan aku dalam Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. dengan tanda berbahasa. Saya haus. Saya haus. Katakan, saya percaya. Saya percaya. Katakan, saya haus. Saya haus. Saya percaya. Saya percaya. Saya minta Saya minta kepadamu di dalam nama Yesus. di dalam nama Yesus. Sebentar saya akan menerimanya. Dan saya akan menerima Dengan iman saya percaya. iman, saya percaya. Demi nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Siap saudara? Siap? Amin. Semua berbahasa roh. Ora baga pada bataga bayasa. Ira pada la bataga ya pada la pada ba. Sabara bataga baya pada bataga pada la bayasa la la bo. Ora pada bataga pada 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 la bayasa la la. Hina mara la baya pada la baya pada la pada ba. Semua. Shamba ba 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 ba. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Sikabara bataga pada la bayasa la la bataga pada la ba. Biara pada la baya pada la ba. Be filled with the Holy Spirit. Penuh dengan Roh Kudus. Sebara pada baya pada la bayasa la la ba. Biara pada bataga ya pada la bayasa la la baya pada la baya pada la ba. Biara pada bataga pada la baya pada la bayasa la la ba. Biara la bayasa de la bayasa. Inamara la bayasa la la bayasa. Kira bara bataga bara la bayasa. Kira la bayasa. Kira bara la baya bara la bayasa. Inamara la maya la maya. Tetap dalam suasana menyembah. Tetap dalam suasana menyembah. Turunkan tangan Anda kepada saudara yang barusan untuk pertama kali menerima bahasa doa ini, bahasa roh ini. Kembali angkat tangan Anda, kedua tangan Anda tinggi-tinggi, saya mau lihat. Oh glory. Yang barusan menerima bahasa roh di kebaktian ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yesus hidup bukan? Dia masih membaptis orang dalam api, dalam Roh Kudus bukan? Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Glory to God, haleluya. Angkat tanganmu sembah Dia. Ora maya la maya so. Inamara la maya sanda la maya se. Biara la maya sanda la maya so. Haleluya. Kira bara la maya se. Kira bara la maya so. Kira la bara la maya se. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Kira bara la maya. Kira bara mata kabara la maya se. Kira bara la maya se. La maya la maya se. La maya se. Kira la maya so. Ina mara mara la maya se. Na 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 na. Ina mara la maya se. Na 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 mo. Ina mara la maya la mara la mara. Mara 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 la maya se. Na 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 na. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Thank you Jesus. Urama kamara mana kaya. Yesus Rabana. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas. Terima kasih untuk bahasa yang memuliakan Tuhan yang Kau berikan pada ratusan jemaat pada hari Minggu ini. Sebab Engkau mulia dan layak
dipuji, yang duduk di tanah, dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sekali lagi, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia, terima kasih, biar Jumat ini semakin memuliakan dalam hidup mereka. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Kita berikan tepuk tangan bagi setiap mujizat Tuhan hari Minggu ini.